Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Keluarga semuanya sehat? Yang kemarin kecelakaan nih, ada sedikit tragedi teman kita nih. Gimana udah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh, belum katanya. Masih agak linu katanya. Masih agak sakit. Hari ini ya Bapak akan menjelaskan tentang etika dan konsep dasar kecerdasan artifisial. Nanti lebih lanjutnya kita jelaskan di sini ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati saja ya. Biar Bapak yang pimpin di sini ya. Untuk kelancaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah dan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Boleh di absen dulu. Ujang. Igo, Pandi. Arpandi. Itu kenapa Igo sama Arpandi? Di rumah. Oke. Udah, cuma dua itu aja. Udah. Oh, Najriya kenapa Najriya kemarin? Apa? Berarti ada 4 orang ya? 4 orang. Oh iya. Nanti sama Fajar ya? Ada ya? Siap. Aduh, si boy. Oke, kita lanjut ya. Ke etika dan konsep dasar kecerdasan artifisial. Tahu kecerdasan artifisial itu apa itu? Nggak tahu AI, ya AI. Kalau AI pasti udah mengenal lah AI. Apa sih AI? Apa sih AI? AI itu artificial intelligence atau kecerdasan artifisial ya, atau kecerdasan buatan AI itu ya, kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Nah, sebelum kita mulai lagi, apa aja sih yang sudah kalian ketahui tentang AI? Kira-kira AI itu bisa apa saja? AI? Tutorial. Bisa tutorial, katanya. Ya, bisa apa ya? Maksudnya kalau kita ingin tahu langkah-langkahnya bisa menanyakan ke AI, atau mau menanyakan sebuah menu bisa juga. Nasi goreng itu masih ingat tuh ya sama nasi goreng. Terus apa lagi? Apakah bisa membuat sebuah video? Bisa. Membuat sebuah gambar? Bisa. Apa lagi? Bisa. Apakah sebuah AI bisa membuat hasil yang negatif? Hah? Bisa. Bisa ya, AI itu bisa digunakan untuk kebaikan juga untuk. Nah, tapi kita jangan pelajari yang kejahatannya, kita pelajari yang baiknya. Ya, untuk apalah kita pelajari yang jahatnya gitu kan, akan merugikan diri sendiri. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, Bapak ada sesuatu nih. Bapak ada sesuatu. Nah, ini Bapak udah bikin lirik ya. Tadi kan habis AI itu bisa membuat video, membuat gambar, membuat tutorial dan lain-lain. Nah, tapi AI juga bisa membuat sebuah lagu. Ini Bapak sudah membuat liriknya ini dan juga sudah dibuatkan lagunya oleh AI. Kita dengarkan dulu ya, atau kita bacakan dulu deh. Di sini Bapak buat judulnya itu Guruku Pahlawanku, bukan Nenekku Pahlawanku. Ini beda lagi. Ini Guruku Pahlawanku. Di sini Bapak membuatkan sebuah puisinya dulu atau liriknya. Guruku pahlawanku, sosok mulia, membimbingku dengan sabar dan cinta, menanamkan ilmu, membentuk jiwa menjadi bekal hidup, langkah nyata. Dan seterusnya. Nanti bisa didengarkan aja Mas ya, langsung musiknya. Seperti apa sih musiknya? Apakah enak didengar atau tidak?
Itu bisa pendapat masing-masing. Kita mulai. Guruku paham sosok mulia, mendidiku dengan sabar dan cinta, menanamkan ilmu, membentuk jiwa, menjadi bekal hidup langkah nyata. Dengan sabar dan kasih sayang, guru membimbingku menuju jalan terang, mengajarkan aku untuk berani bermimpi dan memberikan kekuatan untuk meraihnya. Guruku, pahlawanku, terima kasih atas dedikasi dan kasih sayang. Engkau bukan hanya guru tapi juga teman yang selalu mendukung dan memotivasi. Semoga jasa dan pengorbananmu selalu dikenang dan dihargai. Guruku, pahlawanku, aku bangga menyebutmu sebagai pahlawan sejati. Guruku, pahlawanku, tentu bangga menyebutmu sebagai pahlawan sejati. Guruku, pahlawanku, untuk berani bermimpi dan memberikan kekuatan untuk meraihnya, meraihnya. Guruku, pahlawanku, terima kasih atas dedikasi dan kasih sayang. Engkau bukan hanya guru tapi juga teman yang selalu mendukung dan memotivasi. Guruku, pahlawanku, tentu bangga menyebutmu sebagai pahlawan sejati. Guruku, pahlawanku, terima kasih atas dedikasi dan kasih sayang. Engkau bukan hanya guru tapi juga teman yang selalu mendukung dan memotivasi. Semoga jasa dan pengorbananmu selalu dikenal, dihargai, pahlawanmu dikenal, dikenal, selalu dikenal, dikenal. Gurumu menyebutmu sebagai pahlawan sejati. Tepuk tangan dulu buat anak-anak. Nah, itulah hasil buatan AI ya. Tapi liriknya yang Bapak buat di sini. Gitu. Gimana menurut kalian? Bagus nggak sih? Bagus lah. Lebih bagus suara Bapak. Lagu India. Nanti ini apa? Setelah jadi gini, apakah bisa sih atau boleh kita ciptakan sebagai milik kita? Bisa. Ya, karena lirik dan lagunya itu belum ada yang bikin. Gitu. Jadi sebuah keuntungan juga buat kalian. Kalau kalian mau menciptakan sebuah lagu ya udah lewat AI ini aja gampang. Ya. 1 minggu mungkin bisa jadi 1 album. Ya, udah jadi 1 album. Kalau dulu 1 album mah bisa hampir 1 tahun atau setengah tahun mungkin paling cepat. Sekarang ya beberapa hari bisa jadi 1 album. Gitu ya. Kita lanjut. Guruku, Tujuan pembelajaran hari ini. Sesi ini dirancang untuk pembelajaran dengan pemahaman mendalam tentang AI generatif ya, dan cara memanfaatkannya secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita memahami dulu konsep AI-nya. Kedua, menciptakan konten AI-nya. Dan ketiga, mendorong kreativitasnya. Nah, maksudnya memahami AI itu yang tadi ya, kita pahami dulu AI-nya. Kita pahami kalau cara untuk membuat ini sih, membuat ini menggunakan AI yang mana, membuat ini pakai AI yang mana, dan seterusnya. Menciptakan konten AI. Nah, jika kita sudah menemukan si AI-nya itu, kita kayak contoh tadi mau untuk menciptakan sebuah lagu
udah ada nih AI-nya ini ya. AI-nya ini, nah baru kita membuat bahannya untuk kontennya, yaitu membuat liriknya. Liriknya gimana? Bisa kita membuat sendiri dengan memikirkan sendiri, atau bisa juga membuat lewat AI lagi ya si liriknya. Kalau sekarang itu ada si Cici atau si Meta gitu ya. Nah itu bisa minta tolong sama dua orang itu ya. Terus kalau yang ketiga, mendorong kreativitas. Nah jadi kita tuh yang tadinya kita apa? Benar-benar ingin membuat sebuah karya dalam lagu, kita bisa lebih didorong dengan aplikasi ya, dengan AI ini gitu ya, dengan AI ini. Jadi kita juga dipermudah ya oleh AI. Nah, melalui sesi ini Anda akan siap menjelajahi potensi AI generatif secara mandiri dan bertanggung jawab. Sudah siap? Sudah siap? Siap ya? Yang kita coba AI ya. Coba. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Ya. Artificial intelligence kalau AI itu ya, atau kecerdasan artifisial atau juga kecerdasan buatan. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan manusia seperti belajar, berpikir, dan berkreasi. Ini adalah revolusi yang membentuk masa depan kita. Jadi sekarang mah cita-cita ingin jadi sebuah penulis buku atau ya bikin lagu kayak gitu masih bisa dibantu dengan AI. Jadi kalau cita-citanya mau jadi tentara itu nggak bisa dibantu ya sama AI, itu harus berjuang sendiri. Yang pertama ini ada AI generatif, AI yang dapat menciptakan konten baru seperti gambar, suara, teks secara otomatis dari seni hingga kode. Kemungkinannya tak terbatas. Ya betul. Contohnya kayak tadi lagu. Yang kedua, AI tradisional, fokus pada analisis data, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Contohnya termasuk sistem rekomendasi dan deteksi penipuan. Nah, ini ada yang tahu nggak contohnya? Deteksi penipuan apa sih? Nah, ada yang tahu nggak? Contohnya itu kayak deepfake, jadi ada foto palsu lah, foto palsu. Misalkan kita bikin foto dengan di foto di mana kita ubah dia jadi kemana. Nah, gitu ya. Contohnya itu aja lah simpelnya. Gitu. Perbedaan utamanya terletak pada kemampuan kreasi, di mana AI generatif membuka dimensi baru dalam interaksi manusia dengan teknologi. Sekarang kalau misalkan profesi guru, apakah bisa digantikan dengan AI? Kata siapa? Kata siapa? Mungkin kalau dari segi materi atau segi itu ya mungkin bisa AI bisa menggantikannya, karena AI mungkin ya bisa lebih cepat ya mengeluarkan apa sih yang harus diinginkan, tapi tetap tidak bisa menggantikan manusia gitu, karena ya itu hanya membantu otak pemikiran saja gitu ya, tapi tidak bisa membantu atau menggantikan fisiknya gitu. Nah itu tidak bisa. Pentingnya etika dalam AI. Nah, ganti ya sebelah sini. Pindah. Pengembangan dan penggunaan AI harus selalu didasari pada prinsip etika dan tanggung jawab untuk memastikan manfaatnya maksimal dan risikonya minimal bagi masyarakat. Nah, ada yang mengerti maksudnya gimana? Penggunaan AI harus didasari pada prinsip etika dan tanggung jawab. Nah, gitu. Maksudnya gini, jadi jangan sekali-kali kalian iseng. Contoh misalkan ada foto atau video yang porno ya gitu ya, yang berbau porno, kalian iseng-iseng nih ganti si wajahnya dengan teman kalian. Nah itu nanti bisa langsung terserap oleh si AI itu, meskipun kita tidak merekamnya, ada kemungkinan si AI itu udah merekamnya. Nah yang jadi masalah nanti tersebar
Kalau udah tersebar itu kasihan ya, wajahnya dipasang dan nanti kalian juga akan kena undang-undang ya, undang-undang penggunaan internet. Itu undang-undang lebih jelasnya nanti bisa dicari aja ya, kalau kurang tahu undang-undangnya apa. Nah, nanti yang membuatnya juga bisa dipenjara gitu ya, dan juga dendanya itu nggak sedikit ya, bisa puluhan bahkan ratusan juta. Nah, jadi privasi data pertama ya, privasi data melindungi informasi pribadi agar tidak disalahgunakan oleh sistem AI. Nah, penting untuk pembangunan kepercayaan publik. Nah, ya, tidak disalahgunakan oleh sistem AI. Maksudnya tadi itu takut di otomatis mereka AI, itu yang bahayanya. Bias algoritma memastikan algoritma tidak mengandung prasangka yang dapat merugikan kelompok tertentu. Diperlukan audit yang ketat. Nah, itu juga sama. Jadi AI juga ada algoritmanya. Sebelum si AI membuat sesuatu atau menekan sesuatu, pasti AI juga memikirkan dulu apakah ini ada unsur negatifnya atau apa gitu. Pasti bisa membaca dulu. Dampak sosial mempertimbangkan pengaruh AI terhadap pekerjaan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya adalah AI yang inklusif ya, terhadap pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan sosoknya. AI bisa menggantikan dalam artian materi bisa AI, tapi sosoknya tidak bisa. Pemanfaatan penerapan AI generatif. AI generatif tidak hanya mengubah cara kita kerja, tetapi juga membuka peluang baru untuk berkreativitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul, gitu ya. Contohnya kayak tadi aja, kalau yang kalian suka membuat puisi, membuat lagu, itu bisa membuatnya dengan AI lebih cepat lah ya. Nggak nyampe 1 jam lirik udah ada, bahkan nggak nyampe 1 jam ya, tadi juga lewat si Meta itu cuman 1 menit lah kurang lebih udah bisa muncul. Yang pertama ada konten cepat efisien, mempercepat pembuatan konten edukasi, presentasi, pemasaran, dan hiburan dengan signifikan, menghemat waktu dan sumber daya. Ya, betul. Komunikasi optimal, mempermudah komunikasi melalui fitur suara AI yang dapat disesuaikan, membuka akses bagi berbagai kebutuhan audiens. Yang ketiga ada kreativitas tanpa batas, meningkatkan kreativitas individu dan kolektif dengan teknologi canggih yang menghilangkan batasan teknis dan artistik. Penerapan AI generatif memperdayakan kita untuk menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit upaya, sekaligus mendorong inovasi. Jadi intinya AI itu hanya mempermudah dan memperlancar pikiran kita gitu ya. AI itu tujuannya itu sebenarnya tujuan AI. Sebenarnya tujuan AI itu emang baik gitu ya. Cuman karena banyak orang yang jahatnya juga ya, seimbang, jadi ya AI digunakan oleh kejahatan juga. Itu kerugiannya. Nah, sekarang kita ke contoh aja langsung ya. Contoh praktik membuat konten AI. Nah, sini ya. Kita langsung aja lah ya. Kalau di sini udah jelas kita membuat praktiknya. Nah, sekarang kita membuat prakteknya. Pertama apa dulu? Kalau lihat tadi contoh Bapak kan membuat lagu ya. Nah, membuat lagu kira-kira apa dulu yang disiapkan? Teks apa? Lirik ya, sebutnya lirik lagu. Nah, kita buat dulu lirik lagunya. Di sini ada waktu 10 menit lah. 10 menit. Silakan buat liriknya, bebas aja dulu liriknya, terserah.
Gimana hati kalian sekarang ya? Mau lagi senang atau sedih, marah atau gimana? Silakan buat liriknya sesuai dengan hati masing-masing. Dibuat dulu kelompok ya. Ini kelompoknya udah sesuai barisan komputer aja. Kita bagi dua. Ini ada 8, berarti bagi dua kelompok 4-4. Ini juga sama 4-4. Gimana lagunya udah bisa didengar? Bisa. Oke, Bapak akan ambil salah satu contoh ya dari yang kelompok. Nanti Bapak ambil satu kelompok aja dulu ya buat contoh. Nah, Bapak mau ambil contoh yang ini nih, yang Sabrin, kelompok Sabrin. Kita coba dengarkan ya hasil dari Sabrin nih. Hasil karya Sabrin dan teman-teman. Kita coba ya dengarkan lagunya. Hasil karya kelompok Sabrin. Kita berempat, sahabat sejati, berjalan bersama, menepati hari melalui suka dan duka. Kita saling mendukung, tidak pernah persahabatan kita tidak pernah pudar. Seperti matahari selalu bersinar. Kita berempat, sahabat sejati. Hingga akhir waktu kita tak akan pernah berpisah. Kita berbagi cerita dan tawa bersama, menghadapi tantangan dengan hati gembira. Kita saling mengerti dan saling mendukung. Persahabatan kita tidak pernah pudar. Kita berempat, sahabat sejati. Hingga akhir waktu kita tak akan pernah berpisah. Kita saling mengerti dan saling mendukung. Persahabatan kita sungguh sangat indah. Kita akan selalu ada waktu untuk sama lain, menjadi sahabat yang terbaik dan sejati. Kita akan berjalan bersama-sama menuju masa depan yang cerah dan indah. Tepuk tangan dulu. Demikianlah sedikit aja sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Pengen tahu nih kisahnya apa Sabrin? Nah, kisah
Sisa 4 sahabat itu siapa aja, Sabir? Boleh disebutkan? Ini kita semua bersahabat ya. Mungkin ini yang 4 ini lebih dekat lagi dengan Sabir ya. Mungkin 4 orang ini ya. Ini aliran yang dipakainya apa saja? Alirannya bukan aliran sesat ya, Sabir. Genrenya apa aja? Ada pop yang didengarkan tuh, ada pop. Terus ada juga apa? Oh, beat juga, terus? Oh, ada rock. Wah, 3 genre sekaligus ya. 3 genre sekaligus dimasukin dalam satu lagu. Jadi kamu bisa ya, bisa 3 genre, 2 genre ataupun lebih itu bisa dibuat satu lagu. Nah, untuk kedepannya kita mudah-mudahan bisa dinyanyikan langsung nih oleh penciptanya gitu ya. Ya, biar pengen tahu juga gitu kan, kita pengen tahu penciptanya langsung gitu nih, nyanyi lagu buatannya. Wah, kayaknya lebih seru gitu ya. Nanti yang lain juga bisa disiapkan lagunya. Disiapkan juga mentalnya buat menyanyikan langsung di depan kelas ya. Oke, sampai sini alhamdulillah materinya sudah selesai. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Alhamdulillah sekarang untuk membuat lagu lebih mudah ya sekarang ya, bisa lebih mudah lagi dan lebih cepat ya. Terima kasih atas waktunya, semoga hari ini menyenangkan dan mudah-mudahan kedepannya kalian bisa lebih berkreasi lagi dengan musik-musik kalian dan lirik-lirik buatannya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.